Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada kota di ujung Sulawesi yang panasnya kayak matahari lagi lembur? Tapi justru jadi salah satu kota paling sibuk di Indonesia. Yap, kita lagi ngomongin Makassar. Tapi tunggu dulu, Makassar bukan cuma kota buat makan coto dan lihat pantai sunset. Kota ini punya cerita panjang dari laut, batuan purba, kerajaan besar, sampai legenda misterius. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini seperti pintu depan Indonesia Timur. Tempat kapal, pedagang, wisatawan, dan ide-ide bertemu rame-rame. Kalau Indonesia itu rumah besar, Makassar bisa dibilang ruang tamunya bagian timur. Semua orang mampir, ngobrol, dagang, lalu bikin kota ini makin hidup. Secara astronomis, Makassar berada di sekitar 5 derajat lintang selatan dan 119 derajat bujur timur. Artinya, kota ini dekat garis khatulistiwa, jadi panasnya konsisten, nggak PHP. Karena dekat khatulistiwa, Makassar cuma punya 2 musim utama, hujan dan kemarau. Nggak ada musim salju, jadi lupakan bikin manusia salju di sini. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Posisi ini bikin kota ini langsung menghadap Selat Makassar. Jalur laut super sibuk sejak dulu. Selat Makassar itu ibarat jalan tol air. Bedanya nggak ada lampu merah, tapi isinya kapal dagang dari berbagai daerah. Di sebelah utara, Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros. Daerah ini terkenal punya kars dan bentang alam keren seperti karya seni batu raksasa. Sebelah selatan Makassar berbatasan dengan Kabupaten Goa. Nah, wilayah ini nanti penting banget karena berhubungan erat dengan sejarah kerajaan besar. Sebelah timur Makassar juga bertemu wilayah Kabupaten Maros. Jadi, Maros ini kayak tetangga yang rumahnya nempel di 2 sisi. Di bagian barat, langsung Laut Makassar. Nggak ada basa-basi. Dari kota, langsung ketemu laut luas dan angin asin. Luas wilayah Makassar sekitar 175 km persegi. Tidak terlalu besar, tapi aktivitasnya padat banget. Seperti semut yang lagi rapat nasional. Makassar punya banyak kecamatan. Dari Tamalan Rea, Panakukang, Rapocini, hingga Ujung Pandang. Nama-namanya unik dan punya sejarah masing-masing. Nama Ujung Pandang dulu bahkan sempat dipakai jadi nama resmi kota ini, sebelum kembali lagi menjadi Makassar. Topografi Makassar relatif datar, jadi nggak banyak tanjakan ekstrim. Cocok buat jalan santai, tapi panasnya bisa bikin keringat kerja lembur. Ketinggian wilayah Makassar rata-rata rendah, hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Makanya, kota ini sangat dekat dengan pengaruh laut. Karena wilayahnya rendah, beberapa daerah rawan genangan saat hujan deras dan pasang laut datang barengan. Alam suka bikin plot twist. Secara geologi, Makassar berdiri di atas endapan aluvial. Ini material hasil bawaan sungai, seperti pasir, lumpur, dan tanah halus. Bayangin sungai kayak kurir alam. Selama ribuan tahun, dia nganter tanah sedikit demi sedikit, sampai terbentuk dataran luas. Makassar juga dipengaruhi aktivitas tektonik Pulau Sulawesi yang terkenal rumit. Bentuk pulaunya saja sudah kayak puzzle yang belum selesai. Pulau Sulawesi terbentuk dari pertemuan beberapa lempeng tektonik besar. Jadi wilayah ini punya sejarah geologi yang cukup dramatis. Untungnya Makassar tidak berada tepat di zona gunung api aktif, seperti beberapa daerah lain di Indonesia. Meski begitu, wilayah sekitar Sulawesi tetap punya sejarah gempa karena aktivitas tektonik regional. Makassar punya beberapa sungai penting, salah satunya Sungai Talo yang ikut membentuk kawasan sekitar sejak lama. Ada juga Sungai Jeneberang yang sangat penting untuk suplai air dan sistem lingkungan wilayah Makassar. Sedimentasi dari sungai-sungai ini membantu memperluas daratan pesisir Makassar dari masa ke masa. Makassar punya garis pantai yang panjang. Inilah alasan hubungan kota ini dengan laut sangat kuat sejak dulu. Kalau laut itu sahabat, Makassar sudah berteman dengannya selama ratusan tahun. Pantai Losari jadi ikon terkenal. Menariknya,
Orang sering bilang ini tempat terbaik melihat sunset sambil ngemil pisang epe. This is the perfect evening. The pisang epe is amazing. Makassar punya suhu rata-rata hangat sepanjang tahun, sekitar 27 sampai 32 derajat Celcius. Jadi, kalau datang ke Makassar, outfit terbaik adalah yang ringan. Sweater tebal, simpen dulu, kasihan kamu. Curah hujan biasanya lebih tinggi pada akhir hingga awal tahun, terutama sekitar November sampai April. Saat musim hujan datang, langit Makassar bisa mendadak gelap seperti lagi mau bikin drama. Vegetasi asli wilayah ini dulunya berupa kawasan pesisir, rawa, dan mangrove di beberapa area. Mangrove penting banget karena jadi pelindung alami pantai dari abrasi dan ombak. Sayangnya, perkembangan kota membuat sebagian wilayah alami berubah jadi kawasan urban. Makassar berkembang cepat karena kombinasi posisi strategis, pelabuhan, dan akses perdagangan laut. Singkatnya, kalau bukan karena laut, sungai, dan posisi geografis super strategis, Makassar mungkin tidak akan jadi kota sebesar sekarang. Tapi tunggu, geografi baru permulaan. Bagian paling seru justru datang dari kerajaan besar yang pernah bikin Makassar jadi pusat kekuatan Nusantara. Sebelum jadi kota modern penuh kendaraan dan kafe, wilayah Makassar dulu adalah pusat kerajaan besar bernama Kerajaan Goa dan Talo. Awalnya, Goa dan Talo adalah dua kerajaan terpisah. Ibarat dua tetangga yang awalnya beda rumah, lalu sadar lebih kuat kalau kerjasama. Setelah bersatu, lahirlah Kerajaan Goa Talo, kekuatan besar maritim di Sulawesi Selatan yang disegani pedagang lokal maupun asing. Karena letaknya strategis di jalur perdagangan, Makassar berkembang jadi pelabuhan super sibuk. Versi kunonya seperti marketplace internasional. Pedagang dari Jawa, Maluku, Melayu, Arab, India, bahkan Eropa datang ke sini untuk berdagang rempah, kain, dan barang berharga. Makassar saat itu terkenal terbuka untuk siapa saja berdagang. Prinsipnya sederhana, datang baik-baik, dagang jalan terus. Salah satu tokoh penting adalah Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang terkenal berani melawan VOC Belanda. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Bukan karena berkokok, tapi karena pantang mundur. Perlawanan besar terjadi saat VOC ingin menguasai perdagangan Makassar. Drama ekonomi berubah jadi konflik serius. Meski akhirnya kalah lewat perjanjian Bongaya, nama Makassar justru makin terkenal sebagai kota pelabuhan penting Nusantara. Selain sejarah nyata, Makassar juga punya cerita rakyat dan legenda yang diwariskan turun-temurun. Salah satu kisah populer berkaitan dengan asal-usul nama Goa yang berhubungan dengan peristiwa ajaib dan takdir kerajaan. Konon, ada kisah kemunculan sosok bangsawan dari langit yang disebut Tomanurung. Tomanurung dipercaya turun untuk mempersatukan masyarakat yang kala itu masih terpecah. Karena dianggap sosok istimewa, Tomanurung kemudian menjadi awal garis kepemimpinan kerajaan. Legenda ini menunjukkan bahwa masyarakat dulu sangat menghormati pemimpin yang dianggap membawa keseimbangan. Bagi masyarakat setempat, sejarah dan legenda bukan musuh. Keduanya hidup berdampingan, seperti kopi dan pisang goreng. Cerita-cerita ini masih diceritakan ulang dalam budaya lokal, festival, hingga pendidikan sejarah daerah. Legenda membantu memberi warna emosional pada sejarah. Jadi kota terasa lebih hidup dan berkarakter. Makassar akhirnya bukan cuma kumpulan bangunan, tapi tempat penuh kisah manusia, laut, dan kepercayaan. Tahukah kamu, Makassar punya salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta. Kota ini juga terkenal sebagai surganya kuliner,
Dari coto, konro, sampai pisang epe, semua siap menyerang perut. Makassar punya ikon terkenal, Pantai Losari, yang sering dijadikan tempat nongkrong favorit warga. Uniknya, slogan terkenal di sini adalah tidak ada hari tanpa makan enak. Bahasa Makassar dan Bugis masih banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Makassar juga terkenal dengan kapal pinisi, warisan budaya maritim Indonesia yang mendunia. Matahari terbenam di Makassar terkenal cantik. Bahkan sunset di sini sering jadi alasan orang lupa pulang cepat. Makassar adalah kota pendidikan, bisnis, wisata, dan transit penting untuk Indonesia bagian timur. Meski modern, jejak sejarah kerajaan masih bisa ditemukan di benteng dan situs budaya. Makassar sukses jadi kota yang bisa modern tanpa benar-benar melupakan akar sejarahnya. Jadi, asal-usul Makassar terbentuk dari kombinasi alam, laut, sungai, perdagangan, kerajaan, dan budaya lokal. Geografi membuat Makassar strategis, geologi membentuk wilayahnya, dan manusia mengubahnya jadi kota besar. Kerajaan Gua Talo memberi fondasi sejarah kuat yang masih terasa sampai sekarang. Legenda lokal menambah warna unik yang bikin Makassar sekedar kota biasa. Makassar adalah bukti bahwa kota besar lahir bukan secara instan, tapi dari perjalanan panjang yang seru. Nah, sekarang kamu tahu kenapa Makassar begitu penting di Indonesia Timur. Kalau kamu baru tahu fakta-fakta ini, berarti hari ini otak kamu lagi upgrade gratis. Tulis di kolom komentar, kota mana lagi yang mau dibahas asal-usulnya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita asal-usul daerah lain di Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena setiap kota punya cerita, dan kita baru mulai membuka peta rahasianya.